Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di materi WhatsApp Marketing Domination. Nah, video sekarang adalah menjelaskan bagaimana Anda seharusnya mengelola database Anda yang sudah kita simpan seperti video yang pada sebelumnya. Nah, ketika Anda sudah menyimpan kontak yang ada di handphone Anda, maka sekarang adalah mengelolanya. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa di setiap kita memasarkan media online, memasarkan atau promosi sebuah produk atau bisnis di media online, di dalam WhatsApp marketing itu sangat berbeda dengan kita memasarkan di Facebook marketing atau media-media online lainnya. Akan tetapi pada dasarnya dari kita melihat sifat target market kita dalam kita pasarkan produk kita itu memiliki hal yang sama seperti gambar atau gambar dari yang saya sampaikan ini. Itu dinamakan paneling. Itu semacam corong step daripada sifat calon konsumen kita. Pada umumnya kita memasarkan media online itu kan kita tidak berjumpa, tidak ketemu langsung dengan pelaku bisnisnya atau calon konsumen kita. Pada umumnya yang kita pasarkan adalah orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal, yang kita belum kenal sama sekali. Nah, di sini makanya kita perlu sebuah keahlian, sebuah step by step dalam menyikapi setiap sikap atau setiap minat dari calon konsumen kita. Yang pertama adalah corong terbesar ini ya. Ibaratnya orang-orang calon market kita itu orang yang tidak dikenal. Nah, bagaimana caranya supaya orang yang tidak kenal ini bisa dekat dengan kita, bahkan mau membeli apa yang kita tawarkan. Nah, di sini dari sifat pertama dari orang yang online di media online itu kita pasarkan adalah orang yang tidak kita kenal, maka kita butuh interaksi. Yang pertama, step yang pertamanya adalah interaksi, agar orang bisa pertama kenal dulu dengan kita. Dari pertama kita kenal pada umumnya, lalu orang mulai berinteraksi dengan kita dan dia kenal kepada kita. Situ adalah step pertamanya, berinteraksi. Nah, berbeda dengan Facebook marketing, kadang kita bisa menyediakan konten copywriting atau konten iklan kita di media sosial Facebook atau yang lainnya, yang pada umumnya itu kita bisa menyampaikan iklan kita langsung gitu ya dengan kontennya. Lalu target kita yang di Facebook contohnya, dia bisa langsung menentukan apakah dia mau melihat konten kita atau enggak, atau tertarik dengan konten kita atau enggak, dia bisa menentukan. Nah, itu bersifatnya umum ya. Kalau dia minat ya dia akan nge-like atau mengkomentar iklan kita di Facebook, atau langsung menuju kontak yang kita berikan di iklan tersebut. Akan tetapi berbeda dengan WhatsApp marketing. Di sini kita langsung ya
Ibaratnya kita langsung ke privasi orang. Jadi dengan nomor kontak ini kan dia sifatnya itu sangat privasi. Jadi agak sedikit sensitif dalam kita beriklan, harus lebih berhati-hati dibanding media online lainnya. Karena di WhatsApp ini kita sifatnya sungguh sangat privasi. Jadi kita langsung ke kontaknya orang-orang, kita langsung berinteraksi dengan kontak orang. Makanya di sini butuh step-step yang lebih instan dibanding media online lainnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, yang pertama adalah interaksi. Kita melakukan pendekatan, kita buat perkenalan, kita ajak calon customer kita dengan melalui pendekatan chat langsung dengan bahasa yang lebih halus. Kita dekatkan mereka dengan melakukan perkenalan dan memberikan hal-hal yang bermanfaat yang membuat mereka nyaman dan mau berinteraksi secara terus-menerus kepada kita. Nah, lalu setelah kita sudah melakukan interaksi, berkenalan, di sini kita belum berjualan ya, kita masih karena ini media sosial itu kan emang medianya untuk berinteraksi, saling bersosial. Makanya di sini kita melakukan hal sebagaimana fungsinya dari media sosial itu. Yang pertama berinteraksi. Lalu goalnya apa dari berinteraksi ini? Yaitu kita calon dari yang kita interaksikan itu, calon konsumen kita itu mau nge-save kontak kita. Jadi dengan saling kenal mengenal, calon market kita dia mau nge-save nomor kita juga, dan kita tentu kan sudah nge-save nomor mereka di kontak kita, dan kebalikannya mereka harus nge-save kontak kita. Nah, itu adalah goal dari berinteraksi. Setelah kita sudah berinteraksi, sudah menjalin kedekatan, dan kita saling nge-save kontak kita, maka selanjutnya adalah edukasi atau memberikan hal-hal yang bermanfaat, memberikan hal-hal yang bisa membuat mereka nyaman dengan berkenalan dengan kita, memberikan hal-hal yang bermanfaat sehingga dia selalu butuhkan kita. Nah, di sini kaitannya adalah edukasi ini yang berkaitan dengan produk kita, produk yang akan kita sampaikan. Umpama kita menjual produknya hijab atau produk kesehatan, jadi kita edukasi seputar dari yang produk kita, tapi bukan berjualan ya. Jadi memberikan hal-hal bermanfaat seperti hijab, bagaimana cara memakai hijab yang benar, terus tutorial hijab, atau umpama produk kesehatan, tips-tips kesehatannya kita bagi dan sebagainya, perihal edukasi agar mereka membuat nyaman. Nah, di sini karena sebelumnya kita sudah nge-save kontak ini, jadi untuk dorongan agar sebelumnya dia mau nge-save kontak, ya dulu edukasinya ini kita sampaikan melalui broadcast WA ya. Di WA kan ada namanya grup, ada namanya broadcast. Nah, syarat untuk kita bisa broadcast itu adalah kita saling nge-save kontaknya. Nah, di sini di interaksi sebelumnya tadi kita kembali, kita harus bisa membuat calon pelanggan kita itu mau nge-save kontak kita dengan memberikan magnet atau edukasi tadi dengan broadcast. Jadi kita menawarkan dia sebuah tips-tips atau edukasi, tapi melalui broadcast, karena syarat broadcast kan saling nge-save. Nah, disinilah kita melakukan edukasinya dengan broadcast. Nah, bagaimana cara edukasi?
Nah, edukasi di sini kita berikan step-stepnya sesuai dengan produk kita ya. Dalam step pertama yaitu kita memberikan suatu masalah atau kita sampaikan sebuah masalah. Nah, dari produk kita, umpama produk kesehatan, apa yang sering berkaitan dengan produk kesehatan kita, umpama perihal apa ya, kegemukan atau ingin diet. Nah, kita sampaikan masalah-masalah dari diet ini, apa, orang-orang yang gemuk, resikonya seperti apa. Nah, kita sampaikan penyebabnya dari kegemukan apa. Lalu setelah itu kita sampaikan sebuah solusi. Nah, ini belum jualan, masih seputar hal yang bermanfaat. Jadi solusinya kayak apa, dari bahannya, umpama bahan dari produk kita, kesehatan kita dari bahan herbal. Nah, itu sampaikan solusinya. Lalu setelah itu uh, uh, apa, sampaikan kembali masalah agar ketika dia berakhir dengan masalah, maka uh, kita akan ditunggu solusinya. Oke, esoknya kita akan selalu ditunggu bagaimana penyelesaian dari masalah yang kita sampaikan. Nah, lalu step kedua baru kita kasih solusi kembali, solusi dari masalah yang kita sampaikan sebelumnya. Nah, setelah itu terakhir kita sampaikan lagi masalahnya. Nah, satu masalah, nah ini saling bertahap ya, saling seiring mendekati dari produk-produk Anda. Tapi masih belum menyampaikan produk Anda, masih belum berjualan. Di sini step kedua masih belum berjualan. Ini sebatas sama edukasi. Nah, edukasi dan step kedua berakhir dengan masalah juga agar keesokannya masih ditunggu solusi kita di keesokan harinya. Lalu step ketiga adalah kita sampaikan solusi kembali dari masalah yang sebelumnya, lalu kita arahkan baru ke offer, ke penjualan kita. Nah, ke produk-produk kita sampaikan produknya ini. Jadi step by step ya. Yang pertama, edukasinya jangan bukan berjualan, kita tidak berniat untuk jualan dari edukasi ini. Nah, kita sampaikan dulu apa masalah dan solusi dari yang berkaitan dengan produk kita yang akan kita sampaikan. Nah, itu edukasi. Lalu setelah kita jualan, apa ini, bagaimana tahapannya dari pas penjualan ini, ketika dia sudah menerima edukasi kita, sudah menerima hal-hal bermanfaat dari kita, dan menerima tutorial atau hal-hal yang sangat berkaitan dengan produk kita, lalu kita kasih kemudahan dengan menawarkan produk kita kepada mereka. Umpama yang tadi sebelumnya kita produk obat nih ya, produk kesehatan. Nah, untuk mendapatkan sebuah solusi kegemukan, umpama harus meminum herbal tertentu. Nah, untuk mendapatkan herbal tertentu kan sangat sulit, kita mencari bahan-bahannya sulit. Nah, solusinya adalah kita sampaikan produk kita gitu, dari masalah yang sedang mereka alami gitu. Nah, itu lalu disinilah produk penetrasi kita sampaikan. Kita sampaikan produk-produk kita, yaitu dengan memberikan pertama produk yang terendah atau yang paling mudah bisa didapatkan oleh calon pelanggan kita. Kita sampaikan produk yang paling murah dan atau yang paling mudah. Kalau umpama jasa, yang paling mudah yang bisa dijangkau oleh calon mitra kita, yang bisa dibeli oleh seluruh mitra kita. Nah, setelah itu goal dan dia minat, baru tawarkan upsellingnya. Jadi penjualan yang lebih tinggi lagi, yaitu macam bundle produknya. Umpama
calon konsumen ini sudah tertarik dengan produk kesehatan yang tadi, yang pertama yang paling murah, lalu kita tawarkan lagi gimana ini ada produk yang pendukung dari produk sebelumnya, namun bila konsumen ini membeli produk yang sebelumnya dan produk yang satunya lagi, maka konsumen akan mendapatkan keuntungan lebih, umpama harganya lebih murah, lebih ekonomis, dan juga ongkos kirimnya bakal lebih murah lagi. Umpama produk hijab, dia produk pertama yang murah sudah gold dengan umpama produk kerudungnya, hijabnya, lalu Anda tawarkan lagi produk bajunya, umpama bajunya ini loh kak, bajunya sesuai dengan warna dari kerudung yang kakak pengen beli ini, tapi kalau kakak beli bajunya juga itu akan lebih matching dan akan lebih ekonomis lagi harganya, karena kakak akan dapat potongan kalau beli 2 sekaligus, dan tentu ongkos kirimnya akan lebih murah. Nah, seperti itu namanya upselling. Nah, itu bundle produk yang kita paketkan untuk kita bisa tawarkan ke calon konsumen kita. Nah, setelah upselling produk penetrasi dan upsellingnya goal, nah itu adalah keuntungan Anda. Lalu bagaimana kalau keduanya ini tidak goal, tidak berhasil, atau calon konsumen ini tidak berminat? Maka kita yang ketiga adalah grab data, yaitu minta rekomendasi calon konsumen kita tadi itu untuk bagaimana apakah kakak punya saudara yang mungkin juga butuh gitu, itu minta rekomendasi gitu, atau teman-teman kakak yang bisa butuh, silakan kakak informasikan produk kita ini kepada mereka gitu, karena mungkin mereka sedang mencari atau memang butuh gitu, silakan hubungi saya gitu. Nah, itu contoh dari kita meminta rekomendasi, itu bagian dari offernya. Nah, itulah funnelingnya ya. Jadi tahapannya adalah kita berinteraksi. Yang pertama adalah menjalin kedekatan dengan kita melakukan interaksi perkenalan. Lalu setelah itu kita edukasi, kita berikan hal-hal yang bermanfaat seperti tutorial atau tips-tips atau hal-hal yang berkaitan dengan produk yang akan kita tawarkan. Itu step by step, itu belum berjualan. Dari interaksi dan edukasi kita belum melakukan penjualan. Nah, lalu setelah itu baru offer. Setelah edukasi kita sudah berikan, setelah calon konsumen kita sudah paham manfaatnya dari produk kita, dari akan yang kita tawarkan, maka di situ kita sampaikan penjualannya kita dengan cara halus. Nah, di sini apabila kawan-kawan melakukan step by step dari hal ini, insya Allah konversi dari penjualan produk kita akan lebih tinggi dibanding kita langsung menjualnya. Nah, nanti kita bisa dianggap spam atau hal-hal yang kita tidak calon pelanggan kita tidak sukai. Teman-teman pasti tahu kan kalau banyak orang yang tidak suka dijualin. Nah, bagaimana supaya orang bisa lunak hatinya kepada kita, bisa berkesan hatinya kepada kita, yaitu dengan memberikan sesuatu kepada calon pelanggan kita itu. Nah, kalau dia sudah senang dengan kita, sudah nyaman dengan kita, maka kita akan mudah untuk menawarkan sesuatu ke mereka, dan mereka pun akan melihat
siapa penjualnya. Kita akan melihat bagaimana sifat dari penjualnya, yaitu kita, dan apa yang dia dapatkan dari membeli produk kepada kita. Kita akan melihat sifat dan keahlian dari kita berjualan tersebut, akan lebih tinggi konversinya. Oke, di sini sampai sini bagian dari mengelola database yang kita sudah simpan sebelumnya. Nanti selanjutnya adalah bagian dari mengevaluasi dari hal-hal yang sudah kita jalankan ini, dari interaksi, edukasi, dan offer. Nah, kita evaluasi untuk kita bisa meningkatkan teknik kita, meningkatkan coffee rating kita, di mana kesalahan atau kekurangan dari apa yang sudah kita jalankan sebelumnya. Oke, sampai sini semoga Anda paham tahapan-tahapan funnelingnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.